Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024, yaitu kabar baik, honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa kode L siap menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan serentak akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2026. Begini mekanismenya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik datang bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang selama ini menanti kejelasan status mereka. Pemerintah akhirnya memastikan bahwa honorer R2 dan R3 tanpa kode L akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, baru-baru ini menyampaikan kebijakan terbaru terkait pengangkatan P3K paruh waktu dalam rapat daring mengenai penyesuaian penetapan NIP-CPNS dan P3K Formasi 2024. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pemerintah harus segera menindaklanjuti hasil seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024, termasuk hasil seleksi P3K tahap pertama. Seluruh instansi harus segera mengusulkan data tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 agar dapat diproses lebih lanjut untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sebut Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah dikutip dari YouTube Selasa 25 Maret 2025. Dalam hasil seleksi P3K tahap pertama, terdapat dua kategori honorer yang lulus, yaitu R2 dan R3 yang terdiri dari 1. Peserta berkode L sudah mendapatkan formasi. Kemudian yang kedua, peserta tanpa kode L belum mendapatkan formasi. Bagi honorer R2 dan R3 tanpa kode L, meskipun mereka belum memperoleh penempatan, pemerintah memastikan mereka akan segera diangkat sebagai P3K paruh waktu. Proses pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan melalui beberapa tahapan.
Tahapan yang pertama yaitu setiap instansi wajib mengusulkan data honorer R2 dan R3 tanpa kode L kepada BKN. Kemudian tahap yang kedua yaitu batas akhir pengusulan data hingga 30 November 2025. Kemudian yang ketiga yaitu setelah verifikasi BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek dan NIP bagi calon P3K paruh waktu. Jadi setelah verifikasi, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek dan NIP bagi calon P3K paruh waktu. Yang keempat, SK pengangkatan P3K paruh waktu akan diterbitkan secara serentak pada tanggal 1 Maret 2026. Jika instansi tidak mengusulkan data honorer sesuai jadwal, maka BKN tidak dapat menerbitkan NIP bagi calon P3K paruh waktu. Oleh karena itu, peran aktif setiap instansi sangat penting dalam proses ini. Berdasarkan hasil seleksi tahap yang pertama, pada seleksi tahun anggaran 2024 yang sudah selesai, jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sangat besar, yaitu mencapai sebanyak 679.567 orang. Jadi khusus di seleksi tahap 1, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sebanyak 679.567. Itu belum ditambah nanti ketika seleksi tahap 2 selesai. Mungkin bisa jadi mencapai 1 juta orang. Penataan tenaga non-ASN ini dilakukan secara menyeluruh dan serentak agar tidak ada honorer yang tertinggal, tambah Zudan Arif. Meskipun saat ini mereka akan diangkat sebagai P3K paruh waktu, Kepala BKN juga mengisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan mereka dapat beralih menjadi P3K penuh waktu jika memenuhi kriteria dan kebutuhan instansi. Jadi Kepala BKN menyatakan bahwa suatu saat nanti P3K paruh waktu akan dialihkan atau beralih menjadi P3K penuh waktu jika memenuhi kriteria dan kebutuhan instansi. Jadi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jangan berkecil hati atau jangan khawatir. Bagi honorer R2 dan R3 yang telah lama menantikan kepastian, kebijakan ini menjadi angin segar yang membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan status ASN secara resmi. Jadi untuk P3K paruh waktu juga diakui sebagai ASN dan akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Diharapkan kebijakan ini menjadi solusi bagi honorer yang telah lama mengabdi bagi negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Kepala BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu sebanyak 679.567 orang atau tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K pada bulan Maret 2000, maksudnya
tahun 2026. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.